Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Tuzahro dari Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah kelas B dengan NIM 931203119 akan menjelaskan tentang putusan nomor 71/PDT.G/2020/PN Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan putusan tersebut, yaitu tentang sengketa tanah yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu Bapak Muhammad sebagai penggugat dan Bapak Usman sebagai tergugat. Dengan sedikit cerita, bahwa penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 40 meter persegi, berikut bangunan rumahnya di atas, di kota Madya, Surabaya. Selanjutnya, berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa tanggal 25 Juni 2012, tergugat menyewa objek sengketa dari penggugat selama 7 tahun terhitung sejak 25 Juni 2012 sampai tanggal 29 Juni 2019 dengan harga persewa per bulannya sebesar Rp500.000. Bahwa sewa perjanjian menyewa tersebut telah berakhir pada tanggal 25 Juli 2019. Sejak berakhirnya sewa atas objek sengketa tersebut di atas, tergugat belum melakukan kewajiban untuk mengembalikan objek sengketa pada penggugat, sebagaimana ketentuan yang dilakukan dalam surat perjanjian sewa menyewa pada tanggal 25 Juni 2012 tersebut. Yang keempat, bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2012, tergugat menyatakan hendak membeli objek sengketa tersebut dengan harga Rp200 juta dan jumlah harga tersebut telah disepakati penggugat dengan tergugat. Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, kemudian tergugat memberikan uang muka atau tanda jadi jual beli sebesar Rp3 juta sebagai tanda penerimaan kwitansi pada tanggal 29 Juni 2019 yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat, dan tergugat berjanji akan melunasi selambat-lambatnya pada tanggal 1 Agustus 2019. Tetapi sejak berakhirnya batas waktu pelunasan pembiayaan atas objek sengketa pada tanggal 1 Agustus 2019, tergugat hingga saat ini tahun 2020 tanpa ada kepastian kapan tergugat hendak membeli atau melunasi harga pembelian objek sengketa. Tergugat hendak mempermainkan penggugat serta tergugat tidak mempunyai niat betul-betul untuk membeli objek sengketa tersebut, dan penggugat sudah cukup sabar menunggu tergugat melaksanakan janji-janjinya. Bahwa penggugat sudah cukup sabar menunggu janji-janji tergugat. Berdasarkan hal tersebut, kenyataan tersebut di atas yang hingga saat ini tidak dipenuhi oleh tergugat, maka dengan ini penggugat putuskan batal kesepakatan jual beli atas objek sengketa tersebut, dan uang muka Rp3 juta yang telah penggugat terima, penggugat anggap menjadi balas imbas janji-janji tergugat. Dengan demikian, tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh penggugat untuk kembali objek sengketa kepada penggugat selain menyelesaikan masalah tersebut melalui pengadilan. Mengingat gugatan penggugat ini cukup berasalan dan dikuatkan pula dengan bukti-bukti yang sah, maka penggugat mohon agar putusan ini dilaksanakan dilebihi dahulu walaupun tergugat melakukan upaya hukum verset banding atau kasasi. Dengan hal ini, majelis akan menimbang sebagai berikut. Menimbang bahwa bermula dari perjanjian sewa menyewa rumah tersebut sejak tanggal 25 Juni 2012, di mana tergugat telah menyewa objek sengketa kepada penggugat terhitung sejak tanggal 25 Juni 2012 dan berakhir sampai dengan 25 Juni 2019. Kemudian pada tanggal 29 Juni 2019 oleh penggugat, objek sengketa dijual di bawah tangan kepala tergugat dengan kesepakatan harga sebesar Rp200 juta dan sebagai tanda jadi tergugat telah memberi uang muka atau DP tercantum kwitansi sebesar Rp3 juta kepada penggugat. Menimbang bahwa karena tergugat tidak melunasi kekurangan atau pembayaran memenuhi kewajiban dalam pembelian objek sengketa kepada penggugat sebagaimana yang telah disepakati, walaupun penggugat telah memberi cukup waktu agar tergugat memenuhi kewajibannya, sedangkan penggugat telah menyerahkan objek sengketa kepada tergugat untuk ditempati, maka majelis berpendapat antara penggugat dengan tergugat telah terjadi hubungan hukum yang telah meningkatkan kedua belah pihak
dan dengan tidak dipenuhi kewajiban tergugat membayar kekurangan pembelian objek tersebut. Menimbang bahwa walaupun syarat-syarat batalnya pembelian objek sengketa tidak tercantum bahwa kwitansi jual beli dibawa tangan tanggal 29 Juni 2019 oleh karena tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajiban, maka berdasarkan Undang-Undang Hakim, oleh karena jabatan dapat membatalkan jual beli objek sengketa tersebut di atas permintaan salah satu pihak yang merasa dirugikan dan hal ini adalah penggugat. Dengan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 gugatan penggugat patut untuk dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa telah terbukti adalah milik penggugat sedangkan masa sewa tergugat telah berakhir dan telah dinyatakan batal kesepakatan jual beli tanggal 29 Juni 2019 dan berdasarkan sidang pemeriksaan setempat tanggal 8 Oktober 2020 bahwa objek sengketa dalam keadaan kosong atau tidak ada yang menempati dan terkunci, maka kepada tergugat atau siapapun yang menguasai atau menempati objek sengketa yakni di rumah tersebut segera menyerahkan kepada penggugat. Menimbang bahwa terhadap tuntutan penggugat selain selebihnya oleh karena tidak relevan patut maka untuk ditolak. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagai dengan French tag. 3. Menyatakan kesepakatan jual beli objek sengketa sebagaimana tertuang dalam kwitansi tanggal 29 Juni 2019 adalah batal demi hukum. 4. Menghukum tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan objek sengketa rumah tersebut. 5. Menolak gugatan penggugat selain dan sebaliknya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dan timbul dari perkara akuo sebesar Rp1.650.000. Sekian penjelasan dari saya. Surat putusan tersebut mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.